Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu, para ustadz dan khususnya takmir Masjid Al-Furqon yang baru saja diadakan ikrar pelantikan, para pengurus yayasan semuanya yang saya hormati, dan ada senior saya nih, Pak Dr. Kabul Supriyati. Bapak Kiai Dr. Kabul Supriyati ini ketua NU sakderenge kula. Saya yang menggantikan beliau. Ya, jadi alhamdulillah, tidak nyangka saya ketemu di sini. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah rabbil alamin, kita sudah berada di bulan puasa Ramadan pada hari yang keberapa, Bu? Hari keberapa ini? Ke-25. Hari keberapa ini? Pengen segera rampung apa pengen lama-lama? Pengen lama-lama. Ya, bulan Ramadan ini bulan yang luar biasa ya. Bulan yang berkah luar biasa. Dan alhamdulillah tadi di Masjid Al-Furqon ini ada pelantikan ya, pengurus baru. Semoga pengurus baru ini diberkahi oleh Allah sesuai dengan bulan suci Ramadan, diberi keberkahan, diberi jalan-jalan yang lapang untuk memimpin, meramaikan, memakmurkan Masjid Al-Furqon ini. Bapak Ibu yang saya hormati, abad 7 tahun 610. Ada apa itu peristiwa? Ada peristiwa apa? Tahun 610. Kalau di Indonesia kira-kira atau Nusantara kira-kira itu zaman apa itu? 610. Ternyata itu kalau kita cari di buku, 610 itu di Jawa Tengah sudah ada kerajaan. Kerajaannya namanya apa? Kalingga. Kerajaan Kalingga. Di mana itu? Katanya Kalingga ini di wilayah Jepara pusatnya. Memang di sana banyak sekali peninggalan-peninggalan, tapi yang belum restorasi, candi-candi lama sekali. Di Jawa Tengah ada kerajaan Kalingga. Prasastinya malah ketemunya di Batam, prasasti Sojomerto. Di Sumatera ada kerajaan apa? Kerajaan Sriwijaya. Di Jawa Barat, di Bogor ada kerajaan apa? Ada kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara itu abad 4 sudah ada. Ada yang lebih kuno lagi di Nusantara ini, yaitu di Kutai. Kutai Kartanegara yang sekarang dipakai, nanti akan mulai dipakai itu pada bulan Agustus, yaitu IKN, Ibu Kota Negara Nusantara. Jadi abad itu di wilayah kita di Nusantara sudah ada itu. Sudah ada berbagai kerajaan. Nah kalau di Arab, kalau di Mekah ada apa itu? Tahun 610 atau abad 7. Di sana ada apa, Bapak Ibu? Nah, di sana ada satu peristiwa juga yang luar biasa. Kalau kira-kira kalau tahun itu di sana itu kerajaan apa itu ya?
Ya, di sana beberapa kerajaan di wilayah Afrika, Mesir, ya. Kemudian Yaman. Di Yaman itu juga ada kerajaan yang rajanya sangat terkenal. Namanya siapa rajanya? Raja dari Yaman yang diabadikan oleh Al-Quran, yang menandai peristiwa lahirnya Nabi Muhammad SAW. Siapa itu? Tentara Abroha. Abroha itu dari Yaman itu. Ya. Apakah dia gubernur, apakah dia raja? Tapi dia kedudukan politiknya itu ada di Yaman. Tahun 570 Abroha ini mendatangi Makkah, mau menyerang Makkah. Abroha 570. Karena apa? Karena cemburu. Cemburu ada apa? Di Makkah ada tempat ibadah yang sangat terkenal dan menjadikan semua masyarakat wilayah itu mendatangi Makkah. Apa itu? Ka'batullah. Saking kepinginnya supaya orang-orang itu beralih dari Ka'batullah, Abroha ini ceritanya membuat sama tempat ibadah. Ya saat itu kanisa, cuman kanisa itu kalau terjemahan sekarang namanya gereja. Apakah gereja? Saya kurang tahu persis itu ya. Memang kemungkinannya Nasrani. Nah, tempat ibadah yang dia buat itu sudah dibuat bagus sekali, tapi nggak ada orang pada datang ke sana, nggak tertarik. Itu dia aneh. Kenapa kamu nggak pada ke tempat dia? Tapi orang masih tetap saja ke Ka'bah. Jadi Ka'bah itu tempat ibadah yang sudah tua sekali. Siapa yang mendirikan, yang diperintahkan membangun Ka'bah? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu wafatnya saja tahun 1997 sebelum Masehi. sebelum Masehi. Jadi wafatnya Nabi Ibrahim itu 1997 sebelum Masehi. Saat itu beliau sudah mendirikan Ka'bah. Makkah itu yang paling pertama menempati adalah istri beliau, Hajar dengan Ismail. Hajar dan Ismail itu setelah lahir, Ismail tiba-tiba langsung dibawa ke area Ka'bah itu. Tiba-tiba langsung dilepas di situ gitu aja. Nabi Ibrahim kemudian pergi sampai Hajar itu, kemudian ya Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di sini sendirian? Nggak ada orang, belum ada orang. Kemudian yang terakhir beliau tanya ketika Nabi Ibrahim akan pergi, apakah ini perintah Tuhanmu? Ya, ketika Hajar bertanya seperti itu, dijawab oleh Ibrahim dengan mantu, iya, perintah dari Allah. Oh ya sudah, kalau itu perintah dari Allah, pasti Allah akan menolong kita. 2 orang ditinggalkan di situ. Jadi itu, ya. Dan kemudian nanti beliau Ibrahim datang lagi ke situ, ya, Ismail sudah agak besar. Sehingga muncul peristiwa yang terkait dengan Idul Kurban. Dan dari situ kemudian Nabiullah Ibrahim diperintah oleh Allah membangun Ka'bah. Saat itu Nabi Ibrahim itu saat itu sudah, ketika beliau kecil itu sudah melawan berhala. Jadi agama yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim itu adalah agama tauhid. Lalu apa hubungannya dengan tadi? Hubungannya dengan tentara Abroha. Nah, Abroha ini akan melawan
Ka'batullah yang sudah dibangun 2000 yang lalu. Ini kan tempat ibadah yang paling bersejarah dan memang dibangun atas perintah Allah. Tapi karena dia cemburu, Abraha tetap saja meluruk dari Yaman ke Mekah. Maka waktu itu dipimpin oleh seorang pemimpin yang namanya Abdul Muthalib. Siapa Abdul Muthalib? Ya, siapa? Simbahnya atau kakeknya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kakek. Ya. Abraha betul akhirnya datang ke Mekah. Datang ke Mekah tentara Abraha ini tidak sekedar akan menyerang, tapi juga menggasak harta benda orang-orang Makkah. Karena berpikirnya kalau seperti itu biasanya penaklukan gitu. Jadi pengen menaklukkan Makkah. Nah, akhirnya apa? Sebelum menjelang masuk ke Makkah, Abraha ini pengen ketemu dengan pemimpin Makkah, namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib akhirnya datang. Wah, Abraha dengan segala kebesarannya ditunjukkan dia. Saat itu kemudian Abraha menyampaikan niatnya. Tapi Abdul Muthalib saat itu dia tidak berpikir Abraha akan apa. Tapi dia berpikirnya, wahai Abraha, harta benda yang kalian dan tentara kalian ambil dari kami, tolong dikembalikan. Jadi ketemu Abraha itu, Abdul Muthalib yang diminta itu harta bendanya. Abraha sempat kaget itu. Loh, saya ini dari Yaman ke sini akan menyerang Ka'bah. Ternyata pemimpin yang menjadi pemimpin Ka'bah itu hanya berpikir harta benda. Jadi ngertinya Abraha, Abdul Muthalib hanya mikir harta bendanya. Ka'bah akan diserang, terserah. Betul memang. Abraha, harta benda yang kamu jarah dan tentara kamu jarah itu adalah milik kami, milik sah kamu. Kalau kamu akan menyerang Ka'bah, silahkan. Ka'bah juga ada yang punya. Ka'bah ada yang membuat, yaitu Allah. Diserahkan kepada Allah. Kaget itu, Abraha kaget. Dan akhirnya bersedia dia. Jadi semua harta benda dikembalikan dan Abraha bersiap untuk menyerang Ka'bah. Abdul Muthalib hanya berdoa di Ka'bah ketika Abraha akan menyerang Ka'bah. Dan doa Abdul Muthalib akhirnya dikabulkan oleh Allah dengan apa? Allah mengirim burung, namanya burung apa? Burung ababil. Burung ababil itu wajahnya kaya apa? Ya. Jadi toiron ababil, toiron itu burung, ababila itu berbondong-bondong. Jadi burung itu sampai memenuhi langit dan masing-masing burung membawa hijarah, batu. Ya. Jadi akhirnya apa? Betul. Belum sampai masuk ke Makkah, tentara Abraha ini sudah mati. Ini peristiwa menandai lahirnya Rasulullah Muhammad SAW. Maka kemudian dikenal sebagai tahun gajah. Lalu tahun 610 itu tahun apa itu? Ini tidak diceritakan detail, ini panjang sekali. 610 itu tahun apa? Tahun di mana Rasulullah sudah mulai dewasa. Lahir 570, 610 berarti Rasulullah umur berapa? 40 tahun. Rasulullah 40 tahun.
40 tahun itu pemuda atau remaja ya? Kalau ukuran Indonesia kira-kira apa ya? Pemuda tua ya? Pemuda tua. KMPI itu sampai 40, Ansor itu juga sampai 40. Jadi ya pemuda tapi pemuda dewasa. Jadi saat itu Rasulullah pemuda dewasa, memang pas sebagai pemimpin. Beliau melihat situasi Makkah dan Ka'bah itu sangat prihatin. Ka'bah dan Mekah itu orang sering menyebut di zaman Islam menyebut mereka itu sebagai masa jahiliyah. Karena apa masa jahiliyah? Tadi agama tauhid yang dibawa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan saat itu Nabi Ibrahim sudah melawan berhala berhadapan Raja Namrud. Di zaman Makkah Rasulullah akan diutus, sama yang namanya Ka'bah itu penuh dengan berhala lagi. Padahal berarti sudah berapa ratus tahun itu? 2.600 tahun. 2.600 tahun dari zaman Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad SAW akan diutus. Itu Ka'bah sudah penuh dengan berhala. Jadi Bapak Ibu, nampaknya orang-orang di sana itu dulu senang sekali dengan, mungkin karena apa? Senang sekali dengan berhala. Karena apa kira-kira? Itu menjadi nyeleweng lagi setelah zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kurang lebih tahun 1000 sebelum Masehi. Itu berhala mulai masuk lagi ke Ka'bah. Sampai zaman Nabi Muhammad SAW sudah ada 360 berhala di dalam dan di sekeliling Ka'bah. Itu dari sisi agama tauhid. Maka orang-orang zaman Islam nanti menyebut masa itu sebagai masa jahiliyah. Lu agama tauhid dirubah lagi. Agama tauhid dirubah lagi. Jadi sana itu setiap kali diutus nabi, nabinya wafat, nanti umatnya tersesat lagi, kembali lagi ke agama berhala, terus gitu. Yang terakhir Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa diutus oleh Allah sebagai Rasul, sebagai Nabi. Tapi di tahun abad ketiga, ya, Konsili Sanea itu berubah menjadi anak Tuhan. Jadi seperti itu. Maka sampai di masa Rasulullah agama Nasrani itu sudah ada berbagai macam itu. Ya. Itu dari sisi agama tauhid. Kemudian dari sisi kemanusiaan ada perbudakan budak. Jadi siapa budak itu? Mereka yang tidak lahir sebagai tuan, maka dia otomatis adalah budak. Maka di sana itu ada namanya pasar budak. Pasar budak ini namanya pasar ukas. Jadi betul-betul budak dijual belikan. Dan kalau budak dijual belikan itu ya sama persis seperti hewan, ya dicancang, ya dikurung. Itu seperti itu, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian mengundi nasib, ya, dengan panah, ya, mengundi seputar berhala, semua. Seperti itu. Kemudian hubungan moral laki-laki perempuan dan tidak ada batas. Film-film yang dibuat di zaman jahiliyah itu luar biasa seperti itu. Situasi seperti itu, ya. Rasulullah saat itu umur 40 tahun. Kira-kira kalau jenengan itu kira-kira mau ngapain? Apa ikut-ikut saja? Kita enak-enak ikut saja gitu ya. Alah, situasi seperti ini ya dinikmati saja gitu. Kira-kira kalau takbir Masjid Al-Furqan ya akan membuat gerakan itu. Kok ngene iki piye? Situasi seperti itu. Akhirnya apa? Rasulullah itu seringkali di umur beliau itu saat itu, beliau seringkali tahanus. Tahanus itu apa? Uzlah. Bukan bertapa. Nah, mungkin contoh yang Indonesia, yang Nusantara bertapa. Tapi Rasulullah itu sering mendatangi satu tempat
di gunung, namanya Gunung Nur atau Jabal Nur. Di Jabal Nur itu ada gua, ya, yang ini yang kemudian dikenal sebagai Gua Hira. Gua Hira itu jangan jenengan bayangkan, mungkin kalau yang sudah ke sana, sudah ada yang naik ke Gua Hira. Gua Hira itu jangan bayangkan seperti Gua Pindul atau Gua Jati Jajar atau Gua Akbar. Wah, indah sekali itu di Jawa ya. Gua Jati Jajar, stalaktit yang indah sekali di gua. Di sana itu guanya ini Gua Nur ya, Gua Hira itu hanya lumpitan batu ya. Jadi itu guanya itu hanya bisa digunakan untuk 2 atau 3 orang duduk di situ. Cuman di depan itu ada lubang itu yang mengarah ke Ka'bah. Jadi memang indah juga. Itu curam sekali itu. Pas naik, kalau naik itu curam sekali Gua Hira. Saya itu juga mikir, ya. Saya naik sekali saja, ini kakinya ini berhari-hari Pak Kabul sakit. Itu Rasulullah kok senengnya di situ ini. Aneh, karena mungkin sudah terbiasa ya. Jadi Rasulullah itu memang fisiknya luar biasa itu. Karena beliau sering memang naik ke situ, naik ke Gua Hira. Apalagi yang satunya yang di Jabal Sur itu ketika akan hijrah, itu lebih tinggi lagi. Jadi Gua Hira saja seperti ini kok bisa sering ke sana. Jadi beliau kuat sekali itu. Saya naik sekali itu kakinya berhari-hari orang mari-mari ya. Masya Allah. Di situ Rasulullah sering berdiam mikir, ya, uzlah. Akhirnya apa? Ya mungkin kalau di Jawa kira-kira kalau mau uzlah di mana ya? Semarang yang Gunung Pati. Ya, mereka pedurungan ranting gunung. Kan pulau mereka lumayan ono gunung yang sedang buah. Jadi beliau sering datang ke Gua Hira itu, dan pada suatu malam, tiba-tiba datang sesosok, ya. Ternyata ini adalah utusan Allah. Dan itu yang kemudian diketahui oleh Nabi Muhammad SAW sebagai malaikat Jibril. Kapan itu? Nah, itu terjadinya pada bulan Ramadan. Saat itu malaikat Jibril itu tiba-tiba langsung perintah saja kepada Nabi Muhammad SAW, Iqra. Iqra. Apa jawab Rasulullah? Rasulullah memang tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Beliau itu disebut sebagai Nabiyil Ummi. Ummi itu diterjemah letternya adalah tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tapi kadang ada yang memaknai juga ke situasi yang ke perempuanan ummi. Tapi yang jelas memang beliau itu saat itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tapi ini justru malah hikmahnya luar biasa, Bapak. Lah jawab beliau, ma'ana biqari'in. Saya tidak bisa baca. Iqra ma'ana biqari'in. Iqra ma'ana biqari'in. Saya tidak bisa baca. Akhirnya kemudian malaikat Jibril menuntun Rasulullah. Ya, surat ini yang surat pertama kali turun. Surat apa? Surat Al-Alaq 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaq
insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat 1 sampai 5. Inilah yang dijelaskan syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul ramadhan alladzi, bulan Ramadan, alladzi unzila fihil Qur'an, yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Loh, katanya Al-Qur'an turunnya pada malam apa? Lailatul Qadar. Loh, jadi yang mana itu? Al-Quran turun malam Lailatul Qadar atau malam 17 Ramadan? Dua-duanya benar. Para ulama menjelaskan yang syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran itu adalah saat dimana Rasulullah berada di Gua Hira. Tapi Allah juga menurunkan Al-Quran pada malam yang kemudian kita kenal sebagai malam 1000 bulan. Kapan itu? Yang kemudian dikenal sebagai malam Lailatul Qadar. Kapan itu malam Lailatul Qadar? Rasulullah menjelaskan itu datangnya pada hari-hari akhir dari bulan Ramadan atau Ashrul Awakhir min Ramadan. 10 hari terakhir bulan Ramadan itu turunnya Lailatul Qadar, di mana Lailatul Qadar itu adalah peristiwa turunnya Al-Qur'an secara keseluruhan dari Baitul Izzah kepada langit dunia, diterima oleh malaikat. Itu. Jadi Lailatul Qadar itu peristiwa turunnya wahyu Al-Qur'an secara keseluruhan dari Baitul Izzah kepada malaikat. Dan kemudian dari malaikat Jibril diturunkan kepada Rasulullah itu secara berangsur-angsur. Kalau diturunkan sekali, ada berapa ayat itu Al-Quran? Kira-kira apa yang terjadi? Wong Mekah situasinya jahiliyah seperti itu, diberi Al-Quran langsung 30 juz. Kira-kira apa yang terjadi? Ya mental, tidak bisa menerima mereka, tidak bisa menerima. Maka kemudian oleh Allah diturunkan secara berangsur-angsur, ayat per ayat, bahkan sesuai dengan peristiwa. Ada peristiwa apa diturunkan, ada peristiwa apa diturunkan. Itu seperti itu Al-Quran diturunkan. 30 juz 6.000 ayat lebih kalau diturunkan sekali, ya masyarakat Makkah pasti belas nggak akan percaya. Ya. Akhirnya apa? Ini diturunkan secara berangsur. 5 ayat diturunkan pertama kali. Bapak Ibu yang saya hormati, yang diturunkan pertama kali oleh Allah ayat perintah yang luar biasa. Iqra. Ini memang agak unik juga itu ya. Yang diberi wahyu pertama itu Rasulullah, beliau nggak bisa baca, nggak bisa tulis, tetapi perintahnya adalah
Iqra. Apa itu hikmahnya? Berarti Iqra ini tidak sekedar membaca literasi ya. Tidak dalam konteks literasi saja. Tapi juga bisa baca banyak hal. Maka ayat Al-Qur'an itu, ayat-ayat Allah itu tidak hanya dalam bentuk qauliyah, kalimat kata dalam Al-Qur'an, tapi juga ada ayat kauniyah, ayat-ayat yang nempel dalam alam. Ya. Iqra. Maka Iqra itu dimanapun kita harus Bismillah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan baca ini Bapak Ibu, ya, dengan konteks baca ini, ternyata itu luar biasa, membangun peradaban jahiliyah, ya, yang dialami oleh Rasulullah, dirubah oleh Rasulullah. Berapa tahun merubah itu? Makkah, Madinah. Tidak hanya Makkah, Madinah Bapak Ibu, sampai berbagai wilayah di Jazirah Arab itu di zaman Rasulullah sudah tersentuh oleh agama Islam. Berapa tahun itu? 22 tahun dengan Iqra. 22 tahun dari masyarakat Arab yang seperti itu, bahkan juga sudah sampai ke Yaman, karena Rasulullah juga mendoakan Yaman. Jadi waktu 22 tahun bisa merubah peradaban yang seluas itu Jazirah Arab. Ini dengan Iqra, ya, dengan Iqra. Di Nusantara waktu itu kira-kira kemajuannya tahun berapa itu? Tadi di abad ke-7 itu sudah ada berbagai kerajaan. Mulai peradaban mulai maju itu kisaran di abad 8-9. Dibangunnya Borobudur, dibangunnya Prambanan, Ratu Boko, Candi Dieng, Gedong Songo dan sebagainya. Itu peradaban zaman itu. Sama di Arab setelah zaman Rasulullah membawa Al-Quran, peradaban di sana juga dibangun. Di abad 7 wilayah Jazirah Arab sudah semuanya Islam. Bahkan kemudian masuk ke wilayah Mesir, ya, wilayah Afrika, jazirah di daerah Afrika juga semuanya Islam. Bahkan meluas sampai ke Eropa. Di abad 9 itu sudah ada peradaban yang sangat tinggi di zaman Islam. Bapak Ibu, kita ngerti ada jam kita itu menggunakan angka. Angka itu angka apa namanya? Itu angka Arab itu. Temuan dari ilmuwan Islam, Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi itu memperkenalkan angka Arab yang semula dari kanan itu ya, tapi kemudian dilambangkan, disimbolkan menjadi angka. Bapak Ibu kalau menulis dengan angka Romawi, kira-kira angka Romawi dengan angka Arab sederhana mana? Ditemukannya angka Arab ini itu perubahan peradaban yang luar biasa, dan itu di abad 9. Di abad 9 dari Iqra tadi, ya, dari Iqra. Jadi luar biasa. Iqra itu ternyata membangun peradaban. Jadi masyarakat yang jahiliyah di Jazirah Arab, di Afrika, itu dirubah oleh Rasulullah dalam waktu yang sangat cepat. Maka Rasulullah itu kan di dalam bukunya Michel Hahad, apa itu? 100 tokoh pengubah dunia. Betul. 100 tokoh pengubah dunia. Siapa yang pertama yang tertera di situ? Itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Ya tadi Rasulullah itu berdakwah 22 tahun
Tidak ada itu tokoh dunia yang mampu merubah peradaban hanya dalam waktu yang sesingkat itu. Luwung teng Jawa mawon mangke Indonesia teng Jawa Tengah, teng Jawa atau Nusantara. Islam niku mlebu teng mriki niku kangelan. Soalnya nopo? Peradaban Hindu itu sangat maju saat itu. Sangat maju. Lah mboten maju pripun, peradabannya sampai hari ini masih menjadi keajaiban dunia. Sampai hari ini Borobudur itu masih bagian dari keajaiban dunia. Itu karya abad 9. Jadi negeri kita ini juga negeri hebat itu. Cuman saya itu bertanya-tanya, kenapa ya kok tidak nabi-nabi tidak diturunkan di Jawa? Oh, ini orang-orangnya cerdas ya. Ada enggak nabi yang diturunkan di Jawa? Kok enggak ada? Saya itu sering kali mikir, kenapa ya? Apa karena kalau mau dituruni nabi rasul itu harus peradaban jahiliyah dulu gitu. Jadi Indonesia Nusantara itu dulu luar biasa itu. Kenapa kok tidak diberi nabi di sini? Coba kalau diberi nabi satu saja, nang Semarang, nang Arya Mukti, masya Allah. Ternyata diturunkan sana semua. Berapa nabi? Oh, nabi itu kalau menurut tafsir Al-Ibris Mbah Bisri itu 140-an ribu nabi. Rasul itu 313-an. Loh Pak, katanya 25 itu yang harus diketahui oleh kita sebagai seorang muslim. Tapi masih banyak nabi-nabi yang kita nggak ngerti. Rasul ada 313. Nah kok diturunkannya kok di sana semua? Kenapa kok pilih sana semua? Coba kalau dipilih di sini kira-kira kan Islam di sini sudah luar biasa. Cuman ketika Islam masuk ke sini juga mengalami hambatan luar biasa karena masyarakat Nusantara Hindu Budanya sedang sangat kuat berada pada peradaban yang tinggi. Mereka nggak tertarik dengan ada ide baru tentang Islam. Cukup lama karena abad 7 itu Pak Hamka, Profesor Hamka mengatakan katanya sudah ada bibit-bibit Islam di Nusantara, di Aceh. Kenapa? Karena konflik. Ya, abad 7 itu memang di sana memang sudah ada konflik. Konflik apa? Konflik politik antara orang-orang yang suka dengan Sayyidina Ali dengan para orang-orang yang bukan tidak suka tetapi memilih pemimpin yang berbeda, yaitu pemimpin yang kemudian dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin. Di masa setelah Khulafaur Rasyidin, konflik ini semakin memanas. Pertengahan abad 7 itu sudah ada konflik yang namanya Perang Jamal, Perang Unta. Itu antar umat Islam karena politik. Akhirnya orang-orang ini pada menyebar karena konflik, ya. Tapi konflik berbuah apa? Berbuah rahmat itu. Konflik tapi berbuah rahmat. Karena apa? Akhirnya Islam itu menyebar ke berbagai wilayah, termasuk sampai ke Aceh. Jadi Aceh itu abad ke-7 sudah. Wong Aceh itu di sana abad ke-9 juga sudah berdiri kerajaan Islam, namanya Kerajaan Perak, tahun 225 Hijriah. 225 Hijriah itu sama abad ke-89 itu sudah berdiri kerajaan. Tetapi di sana Islam tidak bisa berkembang luas, ya. Di Aceh saja, akhirnya kemudian berkembang di zaman Aceh Darussalam, Samudra Pasai. Ke Jawa ini, Jawa sangat kuat, Hindu Budanya sangat kuat. Di Jawa itu baru abad 11 mulai ada komunitas Muslim di daerah Gresik. Bapak Ibu yang saya hormati, tapi pelan
pasti di Jawa, akhirnya kemudian Islam berkembang menjadi sangat kuat itu baru di abad 15-16. Munculnya kerajaan, melemahnya kerajaan Majapahit, menguatnya kerajaan Demak. Itu baru jadi berapa abad itu Islam baru akan berkembang menjadi Iqra itu berkah Iqra. Islam yang dulu hanya di Mekah berkembang luar biasa sampai ke seluruh wilayah. Ini kalau cerita sejarah itu kadang semakin lama semakin asik. Tapi nek ora dihentikan nanti bahaya. Ya. Nah, Al-Qur'an ini mengapa menjadi pengaruh luar biasa? Karena tadi Al-Qur'an itu 3 fungsi yang dijelaskan dalam ayat tadi. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudan dalam pengertian ini bisa dia hidayah. Hidayah dari Allah dengan mengerti Al-Qur'an, dengan mendengar Islam itu bisa. Ada contoh di sini. Dia hanya mendengar tapi kemudian hidayah masuk, yaitu masuk Islamnya Umar ibnul Khattab itu karena membaca surat Toha. Mendengar, awalnya mendengar, kemudian dia membaca, hidayah masuk. Padahal Umar bin Khattab itu orang yang paling kasar, paling keras, paling kejam terhadap orang Islam. Tapi tersentuh ayat dia bisa masuk Islam. Allahumma ayyidil Islam bi umaraini. Itu doa Rasulullah. Saya itu sering mikir loh, mengapa Rasulullah kok dulu yang didoakan kok hanya 2 Umar? Salah satu dari Umar, 2 Umar. Yang masuk Umar bin Khattab, yang satu Umar ibnu Hisham, Abu Jahal. Itu betul masuk Islam, malah jadi musuh Islam. Coba kalau Rasulullah dua-duanya masuk Islam, kira-kira kan dikabulkan nggih? Jadi hudan dalam pengertian ini membaca Quran tok itu pahala. Pahalanya setiap huruf dapat bacaan itu dapat pahala. Yang kedua, wabayyinati minal huda. Dia penjelas dari petunjuk. Kalau kita pengen ngerti Al-Qur'an isinya seperti apa, maka dari situ kita bisa, oh saya harus mengarah kemana. Penjelasan tentang adanya berbagai kehidupan yang harus dilalui oleh manusia itu dari kita membaca Al-Qur'an. Kalau kita tidak membaca Al-Qur'an, ngertine urip ki ya urip dunya tok. Tapi dengan membaca Al-Qur'an ternyata proses hidup itu sangat panjang dan harus dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga Al-Furqan. Dia itu dengan membaca, menganalisa, ya, maka kita akan mengerti ke arah mana hidup kita. Karena Al-Qur'an memberi petunjuk, ini yang baik, ini yang buruk. Kamu harus menempuh jalan ini. Dari situlah Al-Qur'an itu sampai hari ini sudah memberikan hidayah yang luar biasa. Penduduk muslim di dunia itu sekarang kurang lebih 2 miliar dari 1 orang. Dan sekarang terbanyak itu ada di Indonesia. Luar biasa Indonesia. Jadi Indonesia itu penduduk terbesar di dunia dari sisi muslim. Semoga nanti tidak hanya banyak penduduknya, tetapi juga membangun peradabannya dari Indonesia, membangun kembali. Karena sekarang memang kita berada masih sejak zaman Imam Ghazali itu kemudian menurun itu sampai hari ini. Sudah 500 tahun peradaban Islam itu turun. Kalau dulu ilmu-ilmu, berbagai ilmu ditemukan seperti tadi angka dan sebagainya, itu kemudian entah mungkin karena ikroknya itu sudah berkurang, akhirnya kemudian masyarakat itu menjadi mundur 500 tahun ini sekarang sampai hari ini. Semoga nanti Islam bisa bangkit dari Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.